teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai penginderaan jauh. Penginderaan jauh merupakan suatu proses perolehan informasi mengenai suatu objek, daerah, atau gejala dari jarak jauh tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, atau gejala yang tengah dikaji. Penginderaan jauh diawali dengan fotografi udara menggunakan balon udara, di mana kamera ditemukan pada 1800-an dengan foto pertama yang berhasil diproduksi oleh seorang Prancis di tahun yang sama. Selanjutnya, citra penginderaan jarak jauh diambil menggunakan layang-layang dan kamera yang dipasang pada burung merpati. Foto diambil secara otomatis menggunakan mekanisme pengaturan waktu. Burung merpati ini digunakan di Jerman pada tahun 1907. Selanjutnya, pada tahun 1906, fotografer profesional George Lawrence menggunakan serangkaian layang-layang untuk mengangkat kamera seberat 49 pon setinggi 1000 kaki di udara untuk menangkap kehancuran akibat gempa bumi di San Francisco. Selanjutnya, foto udara pertama yang diambil dari pesawat terbang dilakukan pada tahun 1909 oleh Wilbur Wright. Penggunaan kamera ini yang digunakan pada pesawat terbang digunakan sebagai pengintaian udara selama periode Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Kemudian, perkembangan penginderaan jarak jauh berbasis satelit dimulai dengan perlombaan antariksa antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Pada tahun 1957, Uni Soviet berhasil meluncurkan Sputnik 1 yang merupakan satelit buatan pertama di dunia yang bertujuan untuk mengidentifikasi kepadatan lapisan pada atmosfer dengan mengukur perubahan orbitnya. Pada tahun 1960, Amerika Serikat meluncurkan satelit bumi pertamanya yang bernama Explorer 1. Satelit ini berhasil menemukan sabuk radiasi Van Allen. Perkembangan satelit kemudian dilanjutkan dengan proyek TIROS 1 yang diluncurkan pada 1960 yang merupakan satelit cuaca pertama dan berhasil beroperasi. Satelit ini menyediakan perakiran cuaca akurat berdasarkan data dari luar angkasa. Setelah proyek TIROS selesai, dilanjutkan dengan proyek ESA yang berlangsung pada 1966 sampai dengan 1969. Satelit ESA mampu memotret tutupan awan siang dan mentransmisikan gambar secara otomatis ke stasiun bumi. Berikut adalah hasil dari potret tutupan awan siang yang ditangkap oleh satelit ESA. Setelah proyek satelit tersebut selesai, dilanjutkan kembali dengan satelit ITOS yang berlangsung pada 1970 sampai dengan 1976. Satelit ini mampu memotret tutupan awan siang dan malam, serta dilengkapi dengan teknologi untuk mendapatkan data densitas proton surya global. Ketika proyek ini selesai, proyek TIROS terus berlanjut dengan TIROS N dan TIROS N Advance. Di sisi lain, satelit sumber daya bumi pertama milik Amerika Serikat, yaitu Landsat, diluncurkan pada 1972 yang bertujuan untuk mengumpulkan data bumi melalui teknik penginderaan jauh. Selama 6 tahun beroperasi, satelit Landsat berhasil memperoleh citra yang mencakup 75% permukaan bumi. Salah satunya, Landsat 1 berhasil menangkap citra kebakaran hebat di Alaska Tengah. Proyek Landsat kemudian tetap berlanjut hingga proyek Landsat ke-9 yang diluncurkan pada tahun 2021. Seiring perkembangan zaman, tentunya teknologi penginderaan jarak jauh dan pemanfaatannya mengalami perkembangan yang signifikan. Sensor canggih yang digunakan seperti scanner, magnetometer, dan sonar mulai menggantikan eksistensi alat sebelumnya, sehingga membantu dalam menangkap berbagai informasi lainnya secara lebih akurat. Kemudian teman-teman pasti akan bertanya-tanya nih, apa sih yang disebut dengan sensor itu sendiri? Nah, sensor merupakan peralatan yang berfungsi untuk mendeteksi gejala-gejala atau sinyal-sinyal yang berasal dari perubahan suatu energi, seperti energi listrik atau energi lainnya. Sensor ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu sensor aktif dan sensor pasif. Sensor pasif merupakan sensor yang tidak memerlukan sumber daya eksternal untuk menghasilkan sinyal keluaran.
Sensor pasif ini menggunakan prinsip bahwa selalu ada interaksi antara radiasi elektromagnetik dengan objek, apakah itu menyerap atau menyebarkan. Contoh dari sensor pasif ini seperti kamera optik yang menggunakan cahaya matahari yang dipantulkan oleh objek untuk merekam citra seperti Landsat, Sentinel-2, dan Sentinel-3. Contoh lainnya yaitu sensor multispektral yang dapat merekam radiasi yang dipantulkan oleh objek dalam berbagai panjang gelombang. Sensor pasif tentunya memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Salah satu dari kelebihannya yaitu memiliki biaya yang rendah dan ukuran yang lebih kecil. Sedangkan kekurangannya, sinyal keluaran yang dihasilkan cenderung lemah dan tidak stabil karena dipengaruhi oleh lingkungannya. Selanjutnya ada sensor aktif. Sensor aktif merupakan sensor yang memerlukan sumber daya eksternal untuk menghasilkan sinyal keluaran. Contohnya seperti radar yang menggunakan pulsa pendek, radiasi elektromagnetik untuk menentukan jarak dan lokasi objek. Contoh lainnya seperti lidar, laser altimeter, dan scattermeter. Nah, apa yang telah Bumi jelaskan tadi hanyalah sebuah pengantar. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh para penyaji. Selamat mendengarkan.